warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Pada kali ini kita akan membahas tentang istikharah. Istikharah itu menentukan pilihan dari pilihan-pilihan yang baik dan terbaik. Nah, kalau pilihan-pilihan itu buruk, tidak baik, sudah tentu kita tolak, tidak perlu istikharah. Tetapi di antara pilihan-pilihan itu ada pilihan-pilihan yang baik. Mana yang paling baik dari pilihan dua pilihan atau lebih? Istikharah itu ada dengan 3 cara. Yang pertama, kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Kita mohon pertolongan kepada Allah untuk memilihkan yang terbaik dari yang baik tadi. Yang kedua adalah setelah sholat fardu, sholat ba'diyah misalnya, setelah itu kemudian kita mohon kepada Allah untuk dipilihkan pilihan yang terbaik. Sebab baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Allah bisa supaya memilihkan yang terbaik. Yang ketiga adalah dengan cara khusus, yaitu dengan melakukan sholat istikharah. Nah, kita akan mempelajari bersama bagaimana itu sholat istikharah. Apa sholat istikharah? Kapan sholat istikharah? Bagaimana caranya, dan berbagai hal yang berkaitan dengan istikharah. Sholat istikharah adalah sholat untuk minta petunjuk kepada Allah supaya kita dipilihkan yang terbaik dari pilihan-pilihan yang baik lainnya. Istikharah itu pasrah. Pasrah kepada Allah supaya Allah memilihkan yang terbaik. Jadi jangan mengandalkan pikiran kita, supaya Allah memilihkan yang terbaik. Yang baik dekatkanlah, yang kurang baik atau tidak baik jauhkanlah. Lalu kapan waktu sholat istikharah itu? Sholat istikharah bisa dilakukan kapan saja, pada waktu-waktu yang diperbolehkan sholat atau tidak diharamkan sholat. Pada waktu-waktu biasa sholat sunnah dilakukan. Jadi tidak punya batasan waktu selain waktu-waktu yang dilarang. Bagus dilakukan adalah sepertiga malam yang terakhir, seperti sholat tahajud. Jam 1 misalnya sampai menjelang subuh. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Kemudian sama dengan pelaksanaan sholat-sholat yang lainnya, seperti sholat fardu, sholat sunnah yang lainnya. Bedanya adalah pada niat. Niat sholat istikharah adalah usolli sunatal istikharati raq'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat istikharah 2 rakaat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Tentang suratnya, setelah Al-Fatihah kan membaca surah. Nah, itu juga boleh surah apapun, apa yang kita bisa. Tapi juga bagus apabila yang pertama adalah surah Al-Kafirun misalnya. Kemudian pada rakaat yang kedua Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ila akhirih. Lalu berapa kali sholat istikharah itu? Boleh 2 rakaat 1 kali atau lebih dari 1 kali, misalnya 7 kali. Dalam satu waktu 2 rakaat, salam 7 kali, atau mungkin 7 hari berturut-turut. Bagus pada sepertiga malam terakhir. Selain bacaan surah tadi yang boleh apapun, bisa bagus memakai surah Al-Kafirun pada rakaat pertama. Beberapa ulama juga memberikan petunjuk setelah membaca surah Al-Kafirun,
juga boleh membaca surah Al-Qasas ayat 68 sampai ayat 69 7 kali. Tapi ini tidak harus melakukan dengan membaca surah biasa yang lainnya yang dihafal, tidak apa-apa. Sedang pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Ikhlas, boleh juga dengan membaca surah Al-Ahzab ayat 36 7 kali. Tapi ini juga tidak harus. Artinya membaca surah yang bisa dibaca juga boleh. Membaca surah Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas pada rakaat kedua juga boleh. Lalu apakah pasti setelah sholat istikharah kita akan diberi petunjuk melalui mimpi? Ya bisa jadi, tetapi tidak pasti. Yang penting adalah nanti kecondongan hati. Kecondongan hati itu mantap yang mana? Kecondongan hati kita juga perlu diperhatikan. Kadang-kadang loh, saya sudah sholat kok tidak ada mimpi-mimpi ya, atau mimpinya tidak jelas dan lain-lain. Tidak harus lewat mimpi, meskipun bisa jadi juga lewat mimpi. Tapi kecondongan hati ini nanti juga bisa. Yang perlu juga kita perhatikan, penting juga musyawarah. Musyawarah dengan para ahlinya, para pakarnya misalnya. Itu juga bisa dilakukan. Sebab Rasulullah juga begitu, menerima saran, nasihat, meskipun sebetulnya langsung dari Allah tanya pada malaikat Jibril itu sudah bisa. Tetapi untuk mencontohkan kepada umatnya, Rasulullah pun menerima pendapat yang lain seperti Salman Al-Farisi ketika membuat parit ketika perang itu juga dengan hasil musyawarah ya, jadi ditempuh dengan istikharah, juga bisa ditambah dengan musyawarah untuk menentukan yang terbaik. Musyawarah tentu dengan ahlinya atau yang menguasai bidang tersebut. Kadang-kadang juga setelah selesai sholat, masih dalam keadaan berwudu, kita terus tidur menghadap kiblat. Itu juga sering dilakukan, bisa dilakukan. Meski tidak harus seperti itu. Masyaratin rahimakumullah, yang pasti adalah sholat istikharah ini juga merupakan suatu hal yang sangat positif dan baik. Karena apa? Karena penghambaan kita kepada Allah. Kita tidak mengandalkan diri kita, tetapi mengandalkan pertolongan Allah. Tidak memilih atas keinginan nafsu kita, tetapi atas pilihan Allah. Sehingga itulah seorang hamba, penghambaan sejati kepada Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, menunjukkan bahwa kita itu lemah, kita tidak berdaya, dan kita sudah meletakkan posisi yang bagus sebagai seorang hamba yang minta kepada Allah. Itu adalah suatu nilai yang bagus sekali, yang berharap mudah-mudahan bisa membuka ridho Allah. Demikian sedikit penjelasan tentang sholat istikharah. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.